Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Yehezkiel 34 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Imanesa soaya Yehova, hizara odo babangalui biri-biriku ada, baba maiki-maiki ya ira." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada istilah mengatakan, lepas dari mulut singa, masuk ke dalam mulut harimau. Istilah itu mengena misalnya dalam dunia kepemimpinan. Seseorang atau sekelompok orang yang bebas dari pemimpin yang jahat, namun kembali di tangan pemimpin yang lalim pula. Dalam nats renungan dari Yehezkiel 34 ayat 11, umat Allah bangsa Israel pada zaman Yehezkiel mengalami keadaan yang tidak seperti lepas dari mulut singa masuk ke dalam mulut harimau. Sebab walaupun umat Allah bangsa Israel pada zaman itu pernah dipimpin oleh pemimpin yang lalim, namun setelah itu Allah sendiri bertindak sebagai pemimpin mereka, dan mereka pun merasakan keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema menanti Tuhan pulihkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada zaman Yehezkiel, umat Allah bangsa Israel sedang dipimpin dan berada di bawah penguasa yang tidak dikenal oleh Tuhan. Para pemimpin atau penguasa demikian yang disebut sebagai gembala yang serakah, korupsi, acuh tak acuh, dan mementingkan diri sendiri serta memeras rakyat akan dihukum oleh Allah. Bandingkan Yehezkiel 34 ayat 1-10. Dan untuk kelanjutan kepemimpinan umat Allah bangsa Israel, Allah memaklumat bahwa ia sendiri akan tampil sebagai gembala dengan memperhatikan dan mencari umatnya dimanapun mereka berada. Tuhanlah gembala yang sejati, yang dapat memuaskan dan menyenangkan seluruh umatnya, domba gembalaannya. Bandingkan Mazmur 23 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 10-11. Kenyataan Allah sebagai gembala umatnya telah diwujud nyatakan melalui kedatangan Yesus di dunia ini. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yohanes pasal 10 ayat 11. Yesus adalah gembala yang baik, yang bahkan merelakan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal itu menandakan bahwa sungguh Allah tidak mau membiarkan umatnya berlarut-larut dalam keburukan, melainkan ia akan mengasihani dan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui nats ini beberapa pokok perenungan bagi kita. Antara lain, yang pertama, Tuhan satu-satunya andalan umat manusia. Mengharapkan sesuatu yang baik dari sesama dan apalagi dari seorang pemimpin adalah hal yang wajar dan manusiawi. Namun, tidak boleh berharap lebih agar tidak justru kecewa di kemudian hari. Apalagi jangan sampai mengandalkannya. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat 7. Yang kedua, sabarlah menghadapi segala keadaan. Jika perjalanan kehidupan ibarat menaikkan suatu anak tangga 1-10, keadaan saat ini mungkin sedang berada di anak tangga yang ke-8 dan atau ke-9. Memang tenaga seolah hampir habis terkuras karena melewati anak tangga yang sebelumnya. Tetapi tenaga dan kemampuan yang masih Tuhan sisakan akan mampu untuk melewati beberapa anak tangga lagi. 2
dan atau bahkan tinggal satu anak tangga lagi. Dan kemudian sampai pada keadaan yang nyaman di mana Tuhan memberikan kelegaan. Yang kedua, Tuhan satu-satunya yang mempedulikan umatnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan orang tua sekalipun terhadap anak dan atau sebaliknya, tidak dapat menyamai perhatian dan kepedulian Allah kepada umatnya. Firman Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 15. Allah tidak pernah membiarkan umatnya begitu saja. Bahkan dikala ia sedang menegur dan memurkai mereka sekalipun, ia tetap mempedulikannya. Yang keempat, bersedialah dipimpin untuk mampu memimpin. Ada kalanya kita berada sebagai yang dipimpin, namun ada juga kalanya kita berada sebagai yang memimpin. Dikala sebagai yang dipimpin, jadilah orang yang mau dipimpin sebagai bekal untuk di kemudian hari menjadi pemimpin. Jadi, jika merasa sedang dipimpin dengan tidak baik, maka tanyakan juga pada diri sendiri, apakah sudah baik untuk dipimpin? Dengan Anda mempersiapkan diri, boleh jadi setelah keadaan sekarang, maka Anda lah yang akan Tuhan percayakan untuk selanjutnya. Ibarat domba yang baik, pasti akan Tuhan perhatikan dan Tuhan cari sehingga tidak sampai binasa. Yang kelima, Tuhan menghukum pemimpin yang lalai. Dikala sebagai yang memimpin, memimpinlah seturut dengan kehendak Allah, agar ketika kepercayaan untuk memimpin diambil kembali oleh Allah, diambil dengan kebaikan dan minimal tidak dengan keterpaksaan. Ibarat gembala yang serakah, korupsi, acuh tak acuh, dan mementingkan diri sendiri serta memeras rakyat, akan dihardik dan dihukum oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan apa yang sedang terjadi dan sedang dialami saat ini, mungkin saja seperti keadaan umat Tuhan pada zaman Yehezkiel, sedang berada dalam kepemimpinan yang tidak menyukakan. Keadaan sedang sulit dan susah, di mana seolah jangankan bisa mundur, maju pun terasa sulit. Atas keadaan demikian, kita tidak harus bersungut-sungut, kita tidak harus menghakimi, tidak harus memaki, tidak harus mengutuk, tidak harus menghujat, dan apalagi tidak harus menyalahkan Tuhan. Karena semuanya itu tidak akan menjadi solusi dan tidak akan menyelesaikan masalah. Melainkan berdoalah di hadapan Tuhan dan yakinlah bahwa Ia sudah tahu dan akan bertindak memulihkan ke arah yang lebih baik. Nantikanlah Tuhan bertindak sebagaimana firman Tuhan yang menyatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Imanesa suaya Yehova, hijrah odo baba ngalui beri-beriku andre, baba maiki ya irah. Yehezkiel 34 ayat 11. Selamat menanti Tuhan pulihkan, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.